Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Pratiwi dengan NIM 23129092 dari kelompok 4, seksi 23 BB12. Baiklah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Elvia Sukma, MPD PhD, dan Ibu Ingria Karisma, SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ide pokok dari video animasi teks eksplanasi proses terjadinya gempa bumi. Sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita sama-sama menyimak dari video berikut ini. Halo Sobat BMKG, kalian pasti tahu dan pernah merasakan gempa bumi, di mana tiba-tiba kita merasakan getaran atau merasakan seolah digoyang, melihat lampu gantung bergoyang, atau jendela kaca berderak. Sungguh bikin panik ya. Namun kalian tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kegempaan paling aktif di dunia. Ini dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di tengah-tengah daerah cincin api Pasifik. Jalur gempa bumi Sabuk Alkida berada di pertemuan beberapa lempengan tektonik dan juga terdapat banyak gunung berapi aktif. Sebenarnya gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gempa bumi runtuhan, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi buatan. Salah satu gempa yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa tektonik. Gempa jenis ini disebabkan adanya pergerakan lempeng karena panas dari inti bumi yang menjalar ke atas disebut sebagai arus konveksi. Aliran panas dari inti bumi menyebabkan kerak bumi mengalami pergerakan sehingga di beberapa bagian mengalami pecah atau patah. Adapun karakteristik gempa bumi tektonik adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lokasi kejadian tertentu di sekitar batas lempeng dan sesar aktif. Akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi, dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Dampak langsung dari gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang kita rasakan, kerusakan bangunan, likuifaksi, tanah terbelah, dan tsunami. Dengan mengetahui potensi, karakteristik, dan dampak yang ditimbulkan gempa bumi, maka kita harus selalu mempersiapkan diri dan menekan dampak yang ditimbulkan. Semoga Sobat BMKG selalu waspada ya! Nah, dari video tadi, saya mendapatkan 5 ide pokok. Yang pertama, ide pokoknya adalah Indonesia merupakan negara dengan aktivitas kegempaan yang tertinggi. Nah, dari video tadi, saya mendapatkan 5 ide pokok. Ide pokok pertama, yaitu Indonesia merupakan negara dengan aktivitas kegempaan yang tinggi. Ide pokok kedua, gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi di dalam bumi yang menyebabkan getaran. Ide pokok ketiga, yaitu gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya. Ide pokok keempat, yaitu gempa tektonik memiliki karakteristik dan dampak tertentu. Ide pokok kelima, yaitu pentingnya kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi. Berdasarkan 5 ide pokok yang kita dapatkan tadi, maka saya akan menjelaskan kembali apa isi dari video proses terjadinya gempa bumi tadi.
Jadi, Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara dengan aktivitas kegempaan yang tinggi di dunia. Letak geografis Indonesia yang berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik besar menjadi penyebab utama terjadinya aktivitas gempa di wilayah Indonesia. Gempa bumi ini adalah peristiwa geologi yang ditandai dengan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Getaran ini disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi akibat adanya pergerakan lempeng. Jika pergerakan ini membentuk tegangan yang kuat, maka akan terjadi gelombang seismik yang menyebabkan getaran yang kita rasakan seperti gempa bumi. Nah, berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa buatan. Gempa tektonik ini adalah gempa yang paling sering terjadi di Indonesia, yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik terjadi akibat aktivitas vulkanik seperti letusan gunung berapi. Dan gempa buatan adalah gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia baik sengaja ataupun tidak sengaja seperti pelepasan nuklir, aktivitas bom, dan runtuhnya terowongan. Nah, gempa tektonik ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan menyebabkan kerusakan yang luas. Sedangkan dampak dari gempa bumi secara umum, yaitu terjadinya getaran atau guncangan yang kita rasakan, kerusakan bangunan, terbelahnya tanah, dan bahkan berpotensi menjadi tsunami. Nah, setelah kita tahu apa itu gempa bumi, dampak, penyebab, dan karakteristiknya, maka kita harus selalu mempersiapkan diri dan waspada akan segala kemungkinan yang terjadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.